berusaha secara sah sesuai amanat ADART DPP AMKE yang telah terdaftar di Kemenkumham, mempercepat dan juga memperlancar kerja organisasi agar dapat berjalan dengan tepat sesuai visi dan misi organisasi yang kita cintai ini, dan juga mendiskusikan isu kebangsaan dalam rangka memperkuat solidaritas kebangsaan DPP AMKE.
BPMK-1/2024 tentang pengesahan susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Anak Muda Kepulauan Riau Indonesia AMK tahun 2024-2029. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pimpinan Pusat Anak Muda Kepulauan Riau Indonesia AMK setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memberhentikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, mensahkan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Anak Muda Kepulauan Riau Indonesia DPPMK periode 2024-2029 sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam surat keputusan ini. Kedua, mengamanatkan kepada pengurus DPPMK 2024-2029 untuk melaksanakan tugas-tugas kepengurusan dengan sebaik-baiknya Anak Muda Kepulauan Riau Indonesia DPPMK periode 2024-2029. Yang pertama, Dewan Kehormatan. Ketua 1, Ketua DPR, Ketua MPR, Panglima TNI, Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pemuda dan Olahraga, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Gubernur Maluku, Wakil Gubernur Maluku, Ketua DPRD Provinsi Maluku, Bupati Maluku Tenggara, Wali Kota Tual, Wakil Wali Kota Tual, Wakil Bupati Maluku Tenggara, Ketua DPRD Maluku Tenggara, Ketua DPRD Kota Tual, dan yang terakhir Dewan Adat, Rat Kursi dan Rat Kordim. Dewan Penasihat 1, Letnan Jenderal TNI Marinir Purnawirawan Dr. Nono Sampono SP MSI. 2, Letnan Jenderal Purnawirawan Jeffrey Apoli Rahawari. Laksamana Muda TNI Laksda Dr. Adin Narawaludin MHUM. Komarudin Watubun SHMH. Indra Kartasasmita Sanusi Rahanimas anggota DPD Uskup Diosis Abuina Yang Mulia MGR Seno Inoputra PR. Ketua MUI Maluku, Ketua Sinode EPM Dr. Ali Mokhtar Ngabalin, Dr. Anus Adli Banjar, Agung Burhani Kartasasmita, Edison Metaumur SHMH, Web Hukumun, Ros Ingratubun Narahayaan, Indra Batara Warwal, Dace Hukumun, Ricky Ingratubun, Steph Detaubun, Sinyo Hukumun, Hippolytus Ulukianan, Abdul Hamid Rayaan, Hajat Tina Tamer, Lili Rayaan, Yustus Maturbongs. Dewan Pelindung 1, Ketua Umum DPPMK. Yang kedua, Bapak Umar Ohitenan SH, Jamaluddin Urubun SHMH, Ebdin Tuatumun SH, Max Refwalu SHMH, Polikarpus Betoumun SH, John Renyan, Hamra Renlew SH, Gary Rahail, Otnil Somnekubun, Dedi Retrobun, Samuel Retrobun, Yosef Uman, Hajat Tina Tamer, Haji Mahmud Renora. Dewan Pakar Profesor Dr. Johannes Oitibur, Profesor Alex Retrobun, Profesor Patrice Rabau, Profesor Yusuf Madun, Profesor Dr. Zainal Abidin Rahawari MSI, Profesor Dr. Abu Bakar Kabokoran MSI, Profesor Dr. Zainal Reni Mubayin, Profesor Yusuf Madubun, Profesor Dr. Zainal Abidin Rahawari. Terus Pendeta Rudolf Rahabiat MSI, Alto Labetun MSI, Hampre Rusel MA PhD, Dr. Ismail Rumadan SHMH, Octavianus Rahandra,
Berti Rawarin, Yopi Ulahayanan, Aci Kulubun, Geri Habel Hukumun, Fikri Hadari Panjal SD, Samuel Rahanus, Zainul Adian Rusmin. Dewan Pengurus, untuk itu kami mohon pada nama-nama yang kami sebutkan agar mohon bisa ke depan. Yang pertama, Ketua Umum John Refra. Ketua Harian Abu Bakar Refra SE SH. Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Iwan Carter Farfar SH. Wakil Ketua Umum Bidang Politik Ignatius Rahan Kuang. Wakil Ketua Bidang Hukum Rusdi Satmas SHMH. Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi Simon Wenehen. Wakil Ketua Umum Bidang Keamanan Basri Naraha Esos. Wakil Ketua Umum Bidang Pembangunan Manusia Oktovina Desi Rahakbau SEMM. Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informatika Henderika Moraluhur. Wakil Ketua Umum Bidang Kerjasama Fani Al-Gatiri. Wakil Ketua Umum Bidang Agama dan Kebudayaan Ana Reto. Sekretaris Jenderal Muhammad Turi Lisubun. Sekretaris Eksekutif Hamka Hasan Refra SH. Wakil Sekretaris Jenderal Internal Wasekjen Internal Adisa Badbas SH. Wakil Sekjen Eksternal Theo Rahantokan. Bendahara Umum Maria Elviana Refra SE. Wakil Bendahara Internal Isabella Reto. Wakil Bendahara Eksternal Siti Purwasari Rahakbau. Bidang-bidang. Yang pertama, bidang organisasi, kaderisasi dan jabatan. Ketua Muhar Sahdi Divinun SS. Sekretaris Johanis Il Ubianan SHMH. Ketua Bidang Politik Demokrasi. Ketua Jaki Yang Merewak SH. Sekretaris Fitria Ahmad Badbas. Bidang Advokasi Hukum dan HAM. Ketua Gani Latar SHMH. Sekretaris Nikolaus Novario Rahayan SH. Bidang Pendidikan dan Pelatihan. Ketua Siti Badaria Atnagar SPD MPD. Sekretaris Seresi Rantokam Eskom. Bidang Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa. Ketua Ramadan Reumut SHMH. Sekretaris Arjuna Gani. Bidang Agama dan Pluralisme. Ketua Pendeta Derek Musa Hukum SDH. Sekretaris Zainal Welikin. Bidang Komunikasi dan Media Massa. Ketua Mahmud Tabher. Sekretaris Johanna Angelina Farfar Eskom Mkom. Bidang Olahraga. Ketua Mose Keilan Refra. Sekretaris Ronis Yohanis Hambau SIB.
Bidang diplomasi dan hubungan kerjasama antar lembaga, Ketua Nuri Rahbau, Sekretaris Erlan Refra. Bidang sosial dan penanggulangan bencana, Ketua Iser Harel Refra SH, Sekretaris Ahmad Afandi Rahbau. Bidang ekonomi dan investasi, Ketua Garens Oikutun SAB, Sekretaris Radi Ngabalin SIGOM. Bidang kemaritiman, kelautan dan perikanan, Lisa Hanumur SPD MPD, Sekretaris Deki Yosua Beruan SE. Bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, Ketua Dr. Jamaludin Kabolmai SE MSI, Sekretaris Mahathir Asmi Bahjan ST. Bidang lingkungan hidup dan kehutanan, Ketua Dr. Fahmi Fadirumun MPD, Sekretaris Kaisar Barahan Umroh ST. Bidang informasi dan transformasi digital, Ketua Mossad Kennedy Refra SH, Sekretaris Diran Tempu Rizal Ohenau. Bidang desa dan pembangunan daerah tertinggal, Ketua Dr. Muharram Yamlian MPD, Sekretaris Theophilus Hukumun. Bidang kesehatan, Ketua Sita Beatrix Welikin, Sekretaris Sonia Tamher. Bidang ketenagakerjaan, Ketua Sami Ubra SE, Sekretaris Abdul Qadir Banyal. Bidang akses pembiayaan dan permodalan, Ketua Leonardo Rayaan SE, Sekretaris Mahmud Al-Qadiri SH. Bidang seni dan budaya, Ketua Beatrix Yuliana Ubra, Sekretaris Paleo Bugis. Satuan Komando Strategi Barisan Amke Serbaguna, Panglima Amke dan wakilnya Luki Rahbau, Panglima dan Wakil Benja Tanlai. Badan-badan otonom DPP Amke, lalu Lembaga Bantuan Hukum LBH Amke, Direktur Hussein Bafadal SH.MH, Sekretaris Dr. Ina Haldianti Rumatora SH LMM MDH, Koperasi Amke, Direktur Dr. Anus Abdullah Renhwat, Sekretaris Sami Rahrek. Perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan dan anak, Direktur Rahel Ngabalin SPSI, Sekretaris Maria Teresia Lina Ohira SPD. Yang terakhir, bidang riset dan inovasi IPTEK Amke, disingkat BRIMTEK Amke, Direktur Yana Mustika SE AKT MAK, Sekretaris Daniel Matli SAK. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Januari 2024 Dewan Pimpinan Pusat Anak Muda Kepulauan Riau Indonesia Amke John Refra, Ketua Umum. Demikian SK Pengurus DPP. Baik, boleh tepuk tangan Bapak dan Ibu. Dan inilah pengurus yang akan dikukuhkan sesaat lagi, dan kami persilakan dengan hormat sebagai persiapan untuk mengikuti pengukuhan secara simbolis oleh Menpora Republik Indonesia kepada seluruh pengurus untuk dapat turun ke depan panggung. Sekali lagi kepada seluruh pengurus yang akan dikukuhkan untuk dapat turun dan berdiri di depan panggung untuk persiapan pelantikan dan pengukuhan secara simbolis. Sekali lagi kami mohon
kecuali sekjen dan juga ketua harian. Sekali lagi kami harapkan sekjen dan juga ketua harian untuk tetap berada di atas panggung, namun untuk seluruh pengurus lainnya untuk dapat bersiap berdiri berbaris di depan panggung. Baik, langsung saja kami undang dengan hormat Bapak Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo untuk dapat naik ke atas panggung. Dan kepada peserta juga pengurus untuk dapat berbalik badan dan juga menghadap ke arah panggung. Sekali lagi kita akan bersama-sama saksikan pengukuhan dan juga pelantikan secara simbolis oleh Menpora. Oleh karena itu kami persilakan kepada seluruh pengurus untuk dapat berbalik badan dan berbaris menghadap ke arah panggung, dan kami akan memulai dengan penyerahan secara simbolis bendera Pataka kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dari DPP AMKE. Dan selanjutnya bendera Pataka akan diserahkan oleh Menpora Republik Indonesia kepada Ketua Harian AMKE Bapak Abu Bakar Refra SH. Sekali lagi boleh tepuk tangan meriah Bapak dan Ibu, dan selamat kepada pengurus DPP AMKE periode 2024-2029 atas tugas dan amanahnya ini. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat dan kami persilakan Bapak dan Ibu untuk dapat kembali ke tempat duduk masing-masing. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan meriah Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Amerika cuma meretinju. Baik, dan kami akan persilakan Bapak Menpora untuk mengumumkan dan juga melantik seluruh pengurus DPP AMKE. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dengan ini secara resmi melantik dan mengukuhkan saudara-saudari sebagai pengurus Dewan Pengurus Pusat Anak Muda Kepulauan Eva Indonesia periode 2024-2029. Saya percaya saudara-saudari dapat melaksanakan amanah ini dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertainya. Boleh tepuk tangan yang luar biasa. Terima kasih Bapak Menpora. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat untuk mengemban tugas dan juga amanahnya ini, dan kami mohon Pak Menpora untuk tetap berada di atas panggung untuk memberikan kata sambutannya. Tetapi sebelum itu kami persilakan untuk berfoto bersama terlebih dahulu di bawah panggung. Sekali lagi pada seluruh tim dokumentasi kami persilakan untuk bersiap. Abu Bakar Refra, tepuk tangan buat Bung Abu Bakar. Dan yang saya hormati juga Bapak Wakil Menteri Agama, dan hadir juga Bu Ripka Ciptani, dan ada yang terhormat Dewan Penasehat DPP AMKE Uskup Diosis Amboina Bapak Seno Ino Mutra, dan juga hadir juga di sini Habib Salim Jindan Otista Jakarta Timur, dan juga para tamu, panitia, pejabat, dan juga tamu kehormatan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, serta yang saya banggakan para peserta dan para pengurus DPP AMKE yang baru saja dikukuhkan yang hadir pada hari ini. Tepuk tangan dulu buat AMKE. Kami dari Kemenpora mengapresiasi Bapak John Refra beserta AMKE atas kesuksesan pengurus DPP AMKE 2024-2029 dengan tema memperkuat solidaritas AMKE dan semangat kebangsaan. AMKE merupakan organisasi pemuda Maluku yang kita tahu dari tahun 2000-an aktif dalam mempertahankan NKRI, Pancasila, dan nilai leluhur yang berkontribusi dalam pembangunan negara dan kepemudaan. Dan saya juga mengapresiasi dengan tadi yang kita lihat bersama-sama, di mana semangat kepengurusan AMKE yang baru
memiliki prinsip dan tujuan utama mentransformasi menjadi AMKE 5.0. Ini kami sangat menyambut dengan baik. Semoga ke depan anak-anak muda dari Kepulauan K ini nanti bisa mengisi ruang-ruang pembangunan kepemudaan, baik itu dunia kreatif, politik, dan berbagai sektor lainnya. Dan saudara sekalian, pemilu 2024 tinggal 16 hari lagi, dan kita tahu dengan berbanyaknya kasus hoaks tercatat dan potensi perpecahan meningkat, ini dikhawatirkan propaganda negatif menjelang pemilu dapat memecah masyarakat. Kami mengajak AMKE ikut mengawal demokrasi, menjaga stabilitas, dan memperkuat solidaritas. Setuju nggak? Dan sebagaimana dengan peran AMKE sebagai pemersatu dan penyejuk di masyarakat, sesuai dengan tema yaitu bersama-sama menjaga keutuhan dan kedamaian, memajukan bangsa ke Indonesia Emas 2045. Dan setelah pelantikan, AMKE diharapkan berperan dalam pembangunan kepemudaan dan kesatuan NKRI. Sekali lagi, selamat untuk teman-teman AMKE, tetap jaga solidaritas, produktif, serta menjadi pionir muda yang membangun di tengah masyarakat. Terima kasih kepada hadirin atas perhatiannya pada kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pengurus Dewan Pimpinan Pusat AMKE periode 2024-2029. Saya mohon dengan segala kerendahan hati kepada seluruh keluarga besar K yang hadir pada kesempatan ini untuk mari bersama-sama kiranya membuka hati untuk sejenak kita sama-sama mengikuti prosesi adat yang sangat penting sekali pada kesempatan hari ini, karena suka atau tidak suka acara pelantikan dan pengukuhan hari ini adalah perjalanan DPP AMKE kurang lebih 5 tahun ke depan, tergantung daripada saudara-saudara yang hari ini berdiri di depan. Mukwasna dunia yang dinolong ogam fatul hukum kengen sasa ogam ulinsin nikah sutra uherkan buat hobnit fayai harmur evami sasai leri amyante bab manim nawa muroma na maaf. Nah, pelantikan pengukuhan pengurus DPP AMKE periode 2024-2029. Oher dan bodoh penghalang kefasisian nah afaham nanti menurut nawel ban-banan hamar selama kurang lebih 1 periode atau tahun ini udah sama apa uhertan dua dukung na amanim hamyangkai bete fer mana rari gur kotor iya uhertan hukum anfit andi beronangan
hukum lalu naban melihat nariwan berbadan haban hamar dua deh uher kano tarin apa nanti mototi dua deh uher kano tarin apa nanti mototi dua deh tarin apa nanti mototi. Terima kasih. Baik, boleh berikan tepuk tangan. oleh Abang Umar dan juga pelantikan juga pengurus FPM Pemuda Muslim Rom, Pemuda Muslim Marupung, dan sekarang pelantikan pemuda AMKE di saat ini. Sesuai dengan sebenarnya kalau dalam tradisi gereja, seorang uskup hadir dalam acara pemerintahan atau acara seperti ini biasanya pakai jubah hitam. Tapi karena saya datang di Jakarta, ya kebetulan saya tidak bawa jubah hitam, saya pakai jubah putih, jubah untuk perayaan liturgi gereja. Tapi saya rasa ada juga manfaatnya bahwa dengan jubah putih ini saya mengingatkan saudara semua orang-orang Lebak bahwa tanah kita adalah tanah yang suci, tanah di mana dulu para pastor Belanda ditembak mati oleh tentara Jepang dan menyuburkan tanah itu. Karena itu pesan tegas saya adalah dimanapun Anda berada, jangan melumuri darah tanah itu dengan kejahatan. Yang kedua, hari ini kita berkumpul sebagai anak-anak Eva yang disatukan karena adat kita, Larpul Ngabah.
Karena itu falsafah Ain Good Ain Mehanifun menurut Mehatenur harus dipegang erat dan teguh. Jangan sampai ego kita sangat tinggi, karena saya tahu bahwa tidak semua anak bab hari ini hadir. Itu berarti pekerjaan rumah yang besar bagi pengurus untuk mempersatukan, bukan untuk memecah belah, mencerai-beraikan. Dan yang terakhir, singkat saja supaya jangan terlalu panjang-panjang. Saya tetap membawa Anda semua dalam doa-doa saya. Tetaplah tebarkan semangat supaya Tanah Abang punya nama tetap harum di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Sekian dan terima kasih. Perubahan transformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Karena kita satu, itu pengenan, Ain. Salam pengenan besar, salam kasih sayang untuk kita semua. Yang saya hormati Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, yang saya hormati Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, yang mulia Pastor Monsignor Seno Ino Mutra, Paroki Uskup Diosis Amboina, yang saya hormati Habib Jidan Salim yang saat ini hadir memenuhi undangan Ketua Umum secara langsung, Dewan Kehormatan DPP AMK yang hadir, yang saya hormati Dewan Penasehat DPP AMK, yang saya hormati Dewan Pelindung DPP AMK, Dewan Pakar DPP AMK yang hadir, Ketua DPRD Provinsi Maluku, pejabat Wali Kota Tuan, Wali Kota Tuan yang saya hormati pejabat Bupati Maluku Tenggara, anggota DPRD Provinsi Maluku, Dapil Maluku Tenggara, Kota Tuan dan Ketua Umum yang saya hormati, pimpinan Raskap Kursiu dan Dorlim yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati, para tokoh agama Sejabodetabek yang saya hormati, pimpinan organisasi mahasiswa, organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan, Om saya, Ketua DPP Front Pemuda Muslim Maluku, Umar Wahidanan K, nama aslinya itu Umar Wahidanan, tapi lebih dikenal dan dinobatkan sebagai Umar K. Yang menobatkan itu adalah kita semua. Yang saya hormati adik saya Jamal Kudun, dan yang saya hormati Usi Yuli, istri Bung John K. Refra, saya bersama berdiri, dan keluarga. Pertama-tama perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pemuda dan Olahraga, Wakil Menteri Agama dan seluruh pihak yang hadir hari ini dalam acara pelantikan dan pengukuhan DPP AMK 2024-2029 serta dialog kebangsaan tahun 2024 dengan tema memperkuat solidaritas AMK dan semangat AMK untuk Indonesia maju. Sahabat saya, Wakil Menteri Agama yang saya hormati, dan para hadirin sekalian yang berbahagia, Indonesia terdiri dari bermacam-macam agama, suku atau etnis, ras, warna kulit dan bahasa. Ini tentu adalah anugerah yang tak ternilai harganya yang diamanatkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita semua. Sebuah kenyataan tentang keberagaman yang mungkin saja tidak dipunyai oleh orang lain atau negara lain di dunia. Oleh sebabnya, upaya bersama kita semua untuk senantiasa menjaga modalitas sosial kita sebagai bangsa ini adalah hal yang paling penting dan utama. Mungkin dalam benak banyak orang di Republik tercinta ini, bahkan hadirin yang saat ini hadir di tempat ini, menganggap
menganggap saya John Kay atau John Refra seorang dengan level sosial yang terlalu didekatkan kepada saya selama ini, malah menjadi sesuatu yang kontras dengan apa yang saya kemukakan sebagai sambutan saya pada kesempatan yang berbahagia ini. Tapi saya justru hendak menyampaikan secara terbuka dalam kesempatan ini kepada para hadirin sekalian bahwa saat ini AMKEI akan terus melakukan transformasi konsep dan gerakan yang diarahkan kepada penguatan solidaritas AMKEI, penguatan kapasitas sumber daya manusia AMKEI, pendidikan, perlindungan, dan pemberdayaan perempuan KEI dan anak-anak KEI. Gerakan perubahan AMKEI yang dilakukan para anak muda Kepulauan KEI saat ini akan memberikan dampak positif melalui beberapa program prioritas dan strategis AMKEI yang bertujuan membangun sumber daya manusia AMKEI yang unggul dan berdaya saing. Sebab itu kami menyadari benar bahwa membangun manusia KEI adalah juga membangun Indonesia. Sebagai Ketua Umum, saya bersyukur sekali karena banyak anak-anak muda KEI dari berbagai latar belakang profesi pendidikan serta keahlian masing-masing hadir sebagai kelompok pergerakan. Mereka saya sebut sebagai John KEI yang penuh dengan kesadaran. Juga yang harus fokus untuk masa depan, harus kreatif dan inovatif, memiliki integritas dan semangat militansi yang tinggi terhadap AMKEI, serta responsif menjawab dinamika dan tantangan zaman dewasa ini. Menyimak kisah The Godfather dalam novel Mario Puzo itu tentu secara pribadi sungguh menginspirasi bagi saya atau bagi siapapun yang pernah mengikuti kisah kehidupan keluarga mafia di negeri Paman Sam.